Ini adalah video yang akan menjelaskan kepastian teman-teman diangkat P3K tanpa tes ya. Sekali lagi diangkat tanpa tes. Jadi perhatikan baik-baik, simak baik-baik agar teman-teman bisa memahami berdasarkan data analitik yang kami sajikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sekolahpedia dimanapun berada, jumpa lagi tentu di kesempatan ini kita akan membahas ya kepastian teman-teman yang diangkat tanpa tes ya. Karena ini seringkali ditanyakan sahabat rekan semuanya di seluruh Indonesia yang masuk di Sekolahpedia yang menanya di komentar ya. Dan kita akan coba ulas kembali, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran yang real, yang nyata, yang jelas, yang bisa menjawab kegelisahan teman-teman sekalian ya. Dan kami ingatkan bagi yang belum subscribe dan like video ini, pencet dulu biar tidak ketinggalan update-update menarik yang tentu dari channel ini dan pasti Bapak Ibu sahabat semuanya telah mendapatkan manfaatnya. Nah, kita mulai di sini berkaitan dengan seleksi kompetensi. Jadi kita tahu bahwa ada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Saya rasa itu tidak perlu kita bahas lagi prioritas 1 sampai 4 pasti Bapak Ibu sahabat semua sudah paham. Kalau belum paham boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa kasih jawaban link video yang sudah kami buat. Nah, ini ada alur sesuai dengan Juknis ya, penerimaan seleksi P3K yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud ya. Nah, di Juknis ini, Juknis pelaksanaan ini ya, ada seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1 ya. Sekali lagi judulnya adalah seleksi dan penempatan ya bagi pelamar prioritas 1. Nah, kalau kita lihat di sini untuk seleksi prioritas 1 ini ada beberapa tim yang akan membawahi atau melaksanakan tugasnya mulai dari penanggung jawab penempatan, kemudian data pelamar prioritas 1 ya, kemudian ketentuan penempatan ya. Nah, penempatan prioritas ini ya kan tenaga honor K2 non ASN ya, sekolah negeri lulusan PPG dan guru swasta ya. Ini harus pahami dulu baik-baik urutannya ya. Jadi kenapa banyak sekali guru-guru swasta yang sudah P1 atau passing grade di 2021 kemarin namun belum mendapatkan kesempatan untuk penempatan, dan pada saat mendaftar kemarin malah justru formasi tidak tersedia ya. Nah, tapi jangan khawatir, pasti ada opsi solusinya nantinya ya. Nah, berikutnya sobat sekalian kita langsung pada bagian penting yang tentu teman-teman nantikan ya. Yaitu teman-teman jika kita lihat di sini ya tahapan penempatan ya, kita naik ke atas sedikit ya. Nah, penempatan ini ya menggunakan hasil nilai kelulusan di tahun lalu jelas ya. Nah, kemarin kan ada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 ya. Ada 2 tahap kemarin ya di 2021 kemarin ya. Nah, jika teman-teman ya memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir. Sedangkan untuk pelamar kemarin yang telah mengikuti atau memilih jabatan yang berbeda ya, kompetensi 1 dan 2, maka penempatannya akan menggunakan nilai akhir ya, kompetensi 2 terlebih dulu ya. Nah, pelamar prioritas 1 itu ya dia akan ditempatkan jika tersedia penetapan kebutuhan lalu sesuai dengan serdiknya ya. Ini penting sekali ya, tersedia penetapan kebutuhan, sehingga banyak sekali teman-teman P1 yang belum mendapat penempatan atau daerahnya tidak ada formasi, maka otomatis tidak dapat mendapatkan penetapan atau penempatannya ya. Itu teman-teman ya. Nah, dalam hal ini jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibanding dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugas ya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi. Nah, ini juga perlu teman-teman pahami ya. Jadi nilai tetap berpengaruh teman-teman ya, khususnya yang P1 kemarin. Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan pada sekolah lain ya, fix ya. Jadi ada sekolah atau pelamar prioritas 1 di sekolahnya tidak ada formasi, masih ada kemungkinan, makanya ada kemarin ya sekolahnya tidak ada formasi tapi dapat penempatan, dan penempatannya di sekolah lain. Lalu penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain ya tidak menggeser guru non ASN ini ya.
Kabarnya demikian, tapi tidak tahu nanti realita di lapangan ya. Nah, berikutnya bagi pelamar tenaga honor K2 yang nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah ya. Lalu untuk PPG ini ya akan dan guru swasta ya ditempatkan dengan sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi ya. Jadi ini berbedanya ya. Tenaga honor K2 non ASN dan lulusan PPG guru swasta ya. Mereka penempatannya ya sedikit berbeda kategorinya ya. Nah, berikutnya jika belum mendapat penempatan ya dapat mengikuti seleksi kompetensi atau turun prioritas ya ke P3, P2 dan juga CAT P4 ya. Itu opsinya teman-teman ya, sama ya. Yang dari lulusan PPG juga sama catnya dan juga lulusan PPG jelas hanya P4 opsinya ya. Nah, sama guru swasta juga opsinya CAT kalau tidak mendapat penempatan. Itu opsinya ya. Jadi jelas dari paparan ini tentu teman-teman bisa memahami ya. Kalau P1 sudah tidak ada tes lagi ya, langsung penempatan. Beda kalau tidak ada formasi baru turun prioritas ya. Dan tes jika masuk ke P4 seperti guru swasta atau lulusan PPG ya. Kalau guru non ASN atau tenaga honor K2 masih ada kesempatan untuk mengikuti penilaian kesesuaian ya. Ini alur penempatan ya, dimulai dari honor K2 yang passing grade, kemudian non ASN sekolah negeri, lalu lulusan PPG dan guru swasta terakhirnya ya. Itu dan kita lanjut sekarang teman-teman ya untuk Bapak Ibu yang di prioritas kedua dan tiga ya. Nah, seleksi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini ya teman-teman, langsung saja to the point di sini bahwa komponen penilaiannya ini ya adalah kualifikasi akademik ya, kompetensi ya, dan juga kinerja serta pemeriksaan latar belakang ya. Adapun di sini teman-teman harus pahami ya untuk penilainya ini ya. Jadi tim penilai ya ada pengawas sekolah ya, kepala sekolah, guru senior ya, BKPSDM dan dinas pendidikan. Jadi 5 ini yang dites malah ya, yang dinilai. Ya mereka nanti akan menilai teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak tes ya. Tentu berbeda ya, harus dipahami ya teman-teman, dinilai dan dites ya. Dinilainya menggunakan apa? Menggunakan aplikasi kurang lebih ini SIM ya, SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022 ini, dan nanti masukkan username dan passwordnya dan masuk login dan menginput ya seperti survei lingkungan belajar kemarin kurang lebih gambarannya ya. Jadi seperti ini, nanti ada mengerjakan soal-soal kategorinya ya, dan lanjut sampai selesai untuk kompetensi dan kinerja teman-teman. Terkait dengan hal ini juga sudah kita bahas di video-video sebelumnya, penilaian kesesuaian bisa dicek di playlist P3K teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman, dan jelas ya itu juga tanpa tes ya, yang ada penilaian kesesuaian ya. Nah kemudian penempatannya juga pasti akan menitik beratkan pada hasil penilaian kesesuaiannya itu ya. Jadi penilaian kesesuaiannya ini nanti dinilai ya, yang tertinggi baru pasti akan lolos ya, karena sesuai dengan kebutuhan ya formasi yang tersedia, dan ini juga bobotnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, tidak ada tes bagi pelamar 1, 2, 3, yang ada pelamar 2 dan 3 itu dinilai oleh tim penilai tadi sudah kita bahas ya. Dan teman-teman berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi video ini mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman ya, bahwa jelas fix tanpa tes untuk pengangkatan P3K 2022 ini khusus prioritas 1 hingga 3. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video.